17 Agustus tahun 71. 1 RW, 12 RT, setiap RT ngirim 2 peserta, pria dan wanita. Saat dibuka palurah malam 17, itu 11 peserta mencret sadayana. Tinggal abdi sorangan. Makanya abdi juara hiji, alhamdulillah. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu rute Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Fil Ufukil A'la menerjemahkan Masjidil Haram itu artinya Ka'bah. Karena Ka'bah ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah sholat kiblatnya Masjidil Aqsa. Saat sholat zuhur, ketika bangun dari tasyahud awal di rakaat yang ketiga turun wahyu. Yang wahyu itu berisikan perintah untuk merubah arah kiblat. Tak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu, hai Muhammad, ketika ibadah kepadaku tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Karena itu jika jamaah umroh suka ziarah ke Madinah, mampir juga di Masjid Qiblatain, masjid yang ada 2 kiblatnya. Kiblat yang lama ke Masjidil Aqsa, kiblat yang sekarang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jelas? Paham? Ya udah, kalau udah jelas pulang ya. Maka Masjidil Haram itu makna kedua kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Masjidil Haram adalah rumah Allah, Baitullah yang pertama dibangun di dunia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Masjid termulia di dunia Masjidil Haram. Maka sekali sholat di Makkah di Masjidil Haram sama dengan kita sholat di masjid ini 100.000 kali. Masjid termulia kedua Masjid Nabawi. Kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu. Masjid termulia kedua Masjid Nabawi di Madinah, sekali sholat di sana sama dengan sholat di sini 1000 kali. Masjid termulia ketiga di dunia Masjidil Aqsa.
Sekali sholat di sana sama dengan kita sholat di masjid ini 500 kali. Ini masjid apa namanya? Al-Huda, Miftahul Huda. Miftahul Huda termasuk masjid terbaik yang keempat di dunia. Ya Rabbal, ya Rabbal. Hujan-hujan jamaahnya alhamdulillah. Hujan-hujan jamaahnya loba, alhamdulillah. Ya Allah. Menggunakan apa? Alat transportasi, belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor yang sadelnya besar tuh. Apa tuh? Motor apa tuh? Yang bacaannya mek itu apa tuh? Hah? Hah? Oh iya. Saya orang kagak punya. Nmax ya. Ya ada N-nya, jangan Mac-nya doang. Nggak enak dengernya. Kalau nggak pakai N saya jadi pengen pulang nih. Kendaraan saat itu yang digunakan kebanyakan warga di zaman Rasulullah onta, himar, kuda. Tapi Allah nggak pakai itu, karena ini kemauan Allah. Isra Mi'raj kemauan Allah, bukan kemauan Nabi Muhammad. Maka Allah ambil kendaraan dari sorga, namanya buruk. Jibril diperintah Allah ambil kendaraan di buruk buat membawa Muhammad dalam Isra. Di antara buruk-buruk yang ada di sorga, yang Jibril ambil yang paling kurus. Bu, Ibu, kumaha damang? Alhamdulillah. Tos ngedahar tuh aca? Ngedahar deui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kampung naon namina? Urangna cantik-cantik, gelis-gelis. Alhamdulillah. Yang depan Sami jeung Sahrini. Yang kedua kayak Krisdayanti. Yang paling belakang kayak Ponori. Yang dipilih yang paling kurus. Jibril tanya, hai buruk, di sorga berbagai macam fasilitas lengkap, kenapa di antara yang lain kau tidak sehat kelihatannya? Pertumbuhan badanmu kalah dengan yang lain. Yang lain gemuk-gemuk, kenapa kamu kurus? Itu buruk berkata, aku tidak enak makan di sorga, karena punggungku ini berkeinginan untuk bisa bersentuhan dengan kulit manusia Nabi Rasul termulia. Ya Allah, buruk rindu sama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati il abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha. Allahumma salli ala
kendaraan Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aisyah berkata, selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak meninggalkan jasadnya, tidak meninggalkan tubuhnya di rumah. Artinya Isra Mi'raj itu biruhihi wa jasadihi. Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ulama Madinah, mengatakan dalam Maulid Barzanji, summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biruhihi wa jasadihi. Untuk menjawab pendapat orang mengatakan Isra hanya mimpi, dijelaskan oleh ulama Sayyid Ja'far Al-Barzanji biruhihi wa jasadihi yaqazatan, dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Diperkuat pendapat Aisyah, Isra Mi'raj Nabi badannya tidak ada di rumah. Karena sifat binatang, buruk dan binatang yang lain, dia tidak mau mengangkut dalam punggungnya cuman ruh doang. Maka kuda dijadikan alat untuk mengangkut bambu. Itu kuda merasa terpacu karena tuannya akan menjual barang ke tempat yang dituju. Begitu buruk semangat sampai gak makan gak minum sampai kurus karena akan ada yang ditumpangi di atas punggungnya. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai, buruknya diikat di pohon korma oleh Jibril. Ini kan kemauan Allah. Kenapa harus diikat? Mengandung pelajaran buat kita hamba Allah dalam hidup. Tidak cukup tawakal, harus ikhtiar. Sholat Jumat bawa motor, kuncinya ada di setang, tidak dicabut. Ditanya Ustaz Samsudin, kadia bawa naon? Motor. Kuncinya mana? Ayat di motor. Itu dicabut, tawakal. Begitu hilang, maka ikhtiar dulu, usaha dulu, baru tawakal. Pengen jadi orang pinter, ikhtiar dulu. Guru-guru kita banyak. Ada Kiai Haji Dedi, ada Kiai Haji Humaidi. Belajar, udah belajar, paham, rada lambat, tawakal. Usaha dulu. Orang yang cinta ilmu banyak kebayaannya. Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang yang kagak suka dengan ilmu, nggak ada kebayaannya. Ilmu itu jika digambar lebih terang dibanding terangnya matahari, lebih indah dibanding cahaya rembulan. Tahun 68, 69, 70 Cikarang belum ada listrik, tapi Kiai Haji Pudoli ngajar dari kampung ke kampung tanpa alat penerang. Tapi kenapa dia bisa memberi cahaya kepada masyarakat, cahaya agama? Karena ada ilmu. Gelap tidak menjadi kendala bagi orang yang sudah memiliki ilmu. Subuh tahun 70 listrik belum masuk. Alhamdulillah saya suka lewat sini. Tahun 70 ini masjid kalau jam 3 subuh udah gak bisa dimasukin nama orang, karena pintunya masih dikunci. Sekarang masjidnya udah indah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih. Bu, saya nyusuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya nyusuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya nyusuk dulu ya. Jangan dipoto apalagi. Laki lagi nyusu dipoto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu buruknya sudah diikat, Jibril masuk ke dalam Masjidil Aqsa, langsung mengumandangkan azan Jibril di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril yang azan. Padahal belum ada syariat untuk azan. Allah sudah menunjukkan kalau ini bagian daripada proses cikal bakal akan adanya kumandang azan. Dalam kitab Bushrul Karim, ada juga dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah Syekh Abdurrahman Hadrami, yustahabbul adzan wal iqamah lil maktubah. Azan dan qomat itu disunatkan untuk sholat 5 waktu. Maka di Masjidil Aqsa saat Isra, sebelum sholat jamaah, Jibril diperintah Allah untuk mengumandangkan azan dan qomat. Kita orang NU, azan itu tidak hanya untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat, tapi azan disunnahkan juga saat kita melihat rumah warga kebakaran. Disuruh kumandangkan azan agar apinya mereda. Begitu juga saat meninggalkan rumah berangkat ibadah haji, sebelum melangkahkan kaki keluar dari rumah, disuruh azanin lebih dulu. Karena kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nasoih Diniyah halaman 71 bab haji, as-safar ilal hajj kas-safar ilal akhirah. Orang yang mau pergi haji sama dengan mau pergi mati. Orang mati begitu diletakkan di alam barzah, diazanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan 5 waktu dengan suara yang keras. Kalau azan mengundang warga untuk menolong warga yang kebakaran dengan suara yang keras. Cuma nggak pakai lagu, nggak pakai seni. Kalau azan kebakaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan untuk mengundang warga menolong rumah yang kebakaran. Jangan pakai lagu azan untuk sholat fardu. Allahu Akbar, Allah. Warga pada lihat jam tangan. Pakai ilmu, makanya azan untuk sholat keras, menggunakan seni agar orang itu terangsang datang. Azan ketika terjadi kebakaran tanpa seni, cuma dengan suara yang keras. Ketika azan di telinga bayi saat baru lahir dengan suara lembut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinga kiri iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Karena Nabi saat Sayyidina Hasan Husain lahir, Nabi yang mengadzankan dan mengiqamahkan. Jangan dibalik. Giliran azan di telinga bayi, lagu buat sholat 5 waktu, Allahu Akbar. Wah, itu
Tapi telinga bayi rusak. Makanya sekali lagi, nggak cukup dengerin ceramah, hadir di majelis-majelis ilmu. Insya anak jika dikasih warisan harta bakal habis. Tapi jika anak diberikan warisan ilmu nggak habis-habis. Jika ia pintar menjadi penceramah, materi ceramahnya nggak habis-habis. Ceramahnya nggak itu mulu. Ceramah Isra Mi'raj, kurung batang digotong. Ceramah Maulid, kurung batang digotong. Ceramah ngawinin, kurung batang digotong. Itu mulu, nggak tambah-tambah. Maka butuh pengetahuan ilmu yang luas. Ibnu Ruslan mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mengerjakan perintah Allah tanpa dilandasi ilmu la tuqbalu, nggak diterima, sia-sia. Maka butuh pencerahan, butuh ilmu pengetahuan. Dia yang akan bisa menambah kualitas cinta kita kepada Allah, kualitas cinta kita kepada Rasulullah. Setelah Jibril azan, setelah Jibril qomat, maka di Masjidil Aqsa sholat berjamaah 2 rakaat. Padahal belum ada perintah sholat. Tapi Allah perintah Nabi untuk menjadi imam sholat jamaah 2 rakaat. Siapa yang imam? Nabi Musa disuruh nggak mau. Nabi Ibrahim yang silsilah kekeluargaan masih nyambung kepada Nabi, nggak mau jadi imam. Nabi Daud yang suaranya bagus nggak mau jadi imam. Saking bagus suara Nabi Daud, angin berhenti dengerin suara Nabi Daud dulu. Maka bagi mereka yang punya potensi suara bagus, pertahankan kualitas suara dengan doa kepada Nabi Daud. Allahumma ahsin sauti kama ahsana sautuhu Nabi Daud. Maka itu Qori Muammar ZA sampai sekarang suaranya masih bagus. Punya doa Nabi Daud dia. Dia kalau ngaji diundang di Cikarang, megang mic-nya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. 20 juta. Megangnya sedikit, 20 juta. Ibu-ibu megangnya nyekelin 50.000. Tuh. Rezeki beda-beda. Saya pernah ceramah satu panggung mubalik terkenal Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz Jepri Al-Bukhari di Jakarta Utara, di rumah orang Madura, orang kaya. Itu satu panggung Kiai Haji Zainuddin MZ 20 juta. Assalamualaikumnya sama assalamualaikum saya. Ustadz Jepri 15 juta sama assalamualaikumnya. Kalau ditulis jumlah huruf yang ada dalam bacaan assalamualaikum juga sama, tapi amplopnya beda-beda. Maka nggak boleh iri, nggak boleh hasud, nggak boleh dengki. Rezeki beda-beda. Semua makhluk Allah nggak ada yang hidup kelaparan. Semua rezekinya udah dipersiapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada makhluk Allah yang hidup di atas muka bumi ini lapar, nggak ada. Rezekinya udah disiapin. Dengan cara Allah, huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Dia Allah yang menurunkan air hujan dari langit.
Sebab hujan itu fa'akhraja bihi minas samarat, maka keluarlah tumbuh-tumbuhan, tumbuh pohon mangga. Airnya sama, dari langit yang sama, jatuh ke bumi yang sama, tapi jenis buah mangga kenapa bisa beda-beda? Mangga golek, harum manis, mana lagi? Apa lagi? Bermayu, apa lagi? Mbem kuini, apa lagi? Airnya sama, jatuh dari langit yang sama, ke bumi yang sama. Kenapa jenis mangga rasanya beda-beda? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Isra Mi'raj, perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jika ditempuh dengan onta, lama perjalanan. Tapi kenapa perjalanan itu cuma 3 jam kurang lebih? Karena ini Allah yang mau, Allah yang Maha Kuasa. Turun lagi air hujan, jatuh ke bumi yang sama, dari langit yang sama, airnya juga sama, tumbuh pohon cau. Cau naon cau? Pisang. Airnya sama, bumi yang sama, dari langit yang sama. Tapi kenapa jenis buah pisang banyak? Ada pisang nangka, pisang tanduk, pisang Ambon, pisang barangan, pisang siam, pisang Lampung, pisang raja, pisang batu. Disebutnya sama pisang, tapi rasanya beda-beda. Pisang nangka direbus, rasanya ada 2, asam dan manis. Ada pisang yang direbus, rasanya 1 manis doang, padahal dia panjang dan bengkok. Pisang tanduk. Ada pisang yang digoreng marah-marah, pisang Ambon. Kalau nggak percaya, besok pagi Ambon lewat, rebus pisangnya. Paling itu Ambon komentar, "Wih, pisang beta." Setelah sholat 2 rakaat, Nabi Musa nggak mau jadi imam, Nabi Ibrahim nggak mau jadi imam, Nabi Daud yang suaranya bagus nggak mau jadi imam, takut baca Fatihahnya salah. Dulu di Jakarta ada orang dari kampung di Jawa nggak belajar ngaji, belajar ngaji di Jakarta waktu mau nyalonin gubernur lawan Fauzi Bowo. Belajar Fatihah di Hotel Mulia Senayan, 3 bulan kagak bisa-bisa. Sirotol lazina, si tolol tadinya enggak bisa-bisa. Gurunya yang ngajar dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran Pasar Jumat Lebak Bulus Jakarta Selatan. Diulang lagi, sirotol lazina, si tolol tadinya. Gurunya darah tinggi, udah tahu lu tadinya tolol lu, mau aja lu dicalonin. Nyusuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih. Gak apa-apa, taruh di sini. Nah, itunya kesiniin sedikit. Alhamdulillah. Dari tadi kan? Turun lagi air hujan dari langit yang sama, jatuh ke bumi yang sama, tumbuh pohon cabai, jenis cabai macam-macam, cabai rawit, cabai ceplik, cabai madura, cabai merah, cabai hijau, cabai-cabean. Kenapa bisa beda? Allah Maha bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Lanjut. Saya pengen ceramah begini aja ya, nggak usah ngomongin Pilpres 2024 ya. Pokoknya kita memilihnya Anies saja udah. Jangan pakai diomongin. Saya mau ngomong Isra Mi'raj aja. Nggak soal milih presiden mau orang sini, saya udah tahu Anies semua. Di antara capres yang kelihatan pinter Anies. 5 tahun jadi gubernur Jakarta. Jakarta itu berkembang bagus. Udah kayak Eropa Jakarta. Jalanannya licin. Sama yang ganti ini yang sekarang jalanan pedak malah mau dihapus. Orang boleh bikin, dia mau menjelek-jelekin. Nggak usah diomongin ya, saya pengen ngomong Isra Mi'raj aja ya. Nggak usah ngomongin berita yang kemarin tuh yang katanya Anies punya utang 50 miliar. Saya langsung ngomong sama dia, Presiden bagaimana itu tanggapan dibilang utang 50 miliar? Kata dia, Buya, kalau saya dibilang punya utang, saya utangnya sama siapa? Kalau saya mau bayar, bayarnya sama siapa? Kalau emang saya utang, bukti otentiknya ada apa kagak? Itu yang ngomong nggak punya data. Begitu ditanya sama siapa utangnya, sama siapa bayarnya, mana surat-suratnya, itu yang ngomong diem aja nggak punya data. Dia orang ngomong disuruh doang supaya Anies jelek, panjul loh. Kalau ngomong nggak mau dipikirin. Saya nggak mau ngomongin itu, saya mau ngomongin Insya selesai sholat 2 rakaat yang imam Nabi Muhammad, Nabi paling muda, paling junior, tapi dia menjadi imamul anbiya wal mursalin. Dalam sholat jamaah makmumnya 124.000 nabi, 313 rasul. Pak Ustadz, Buya, Nabi Rasul kan udah pada mati. Allah ingin memperlihatkan kepada kita kalau Nabi Muhammad itu lebih mulia dibanding Nabi Isa. Kalau Nabi Isa bisa mengobati orang yang penyakit matanya buta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Nabi Muhammad, Nabi Rasul, 124.000 nabi hidup lagi. Sebagai pertanda kemuliaan Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah مجاهد لله بآل الله رياء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله salam Allah ala taha rasulillah salatullah
salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah bibalikmah ilahi salimil ummah binabati wa nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Al-Imam kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran iman kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Aksi bela Islam Aksi bela Islam Aksi bela Islam Allah Allahu Akbar Aksi bela Islam Aksi bela Islam Aksi bela Islam Allah Allahu Akbar 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 Allahu Akbar. Masih bisa angkat tangan kayak saya begini supaya nggak pegel, bisa angkat. Kalau udah nggak kuat biasanya yang udah kena stroke. Ayo angkat tangannya, kepalkan jari tangannya, takbir, takbir, takbir. Siap bela agama, siap bela Al-Quran, siap jaga negara, siap bela habaib, takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi